Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Megawati. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Sarolangun, angkatan keempat kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan agenda diklat pada hari ini tentang isu kontemporer. Beberapa isu yang jadi perhatian saat ini adalah korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, pencucian uang atau money laundry, proxy war, kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Korupsi merupakan tindak yang tidak hanya berkaitan dengan unsur pemerintahan, tapi korupsi juga terjadi pada sektor swasta, kelompok, bahkan pada tingkat individu. Korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman kerajaan dan penjajahan, zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, hingga saat ini. Salah satu cara untuk membangun sikap anti korupsi yaitu dengan memutus tali korupsi dimulai dari diri kita sendiri. Dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bersikap jujur, tidak merugikan orang lain atau melanggar hak orang lain, menghindari konflik dalam hubungan kerja, dan melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban korupsi. Terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan dan ancaman untuk menimbulkan teror dan rasa takut secara meluas. Sedangkan radikalisme adalah suatu perubahan revolusioner secara drastis dengan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi ekstrim. Radikalisme ini memiliki ciri-ciri yaitu tidak toleran atau tidak menghargai orang lain, fanatik, eksklusif, dan revolusioner, di mana keduanya saling berkaitan, terorisme dan radikalisme, karena terdapat gerakan atau aksi yang mengatasnamakan agama, golongan, yang menjadikan senjata politik untuk menyerang kelompok yang berbeda pandangan. Money laundry atau pencucian uang merupakan perbuatan yang menyembunyikan asal-usul uang, dana, atau harta dari hasil tindak pidana melalui transaksi atau perputaran agar terlihat legal. Selanjutnya adalah proxy war, yaitu pemanfaatan kepentingan eksternal yang menyerang kepentingan lawan. Proxy war ini memiliki sasaran dengan melakukan suatu kegiatan yang mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas ideologi yang dianut, pada akhirnya yang akan menghilangkan identitas diri. Yang terakhir adalah kejahatan komunikasi massal berupa hoax, hate speech, dan cybercrime, yaitu merupakan kejahatan yang paling dekat di setiap individu di era globalisasi ini. Hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah kejahatan komunikasi massal yaitu dengan melakukan penggalian data atau informasi yang objektif dan faktual. Jika kita menyampaikan kritik, harus diperhatikan kritik yang disampaikan adalah kritik yang membangun dan solutif.